Isu lingkungan bukanlah isu sekuler, dia adalah isu agama. Setiap umat beragama, apapun agamanya, itu wajib menjaga lingkungan. Boleh jadi konsep ketuhanan kita berbeda, tapi matahari kita sama, bulan kita sama, udara yang kita hirup sama, dan jika terjadi musibah, juga kita sama-sama kena. Jaga alam, jaga peradaban, dan jaga manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nun Podcast dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya Yanto Minggele di studio Nun Podcast di tanggal 18 Ramadan 1447 Hijriah. Hari ini kita kehadiran tamu jauh, sangat jauh, sahabat Nun. Beliau dari Denpasar selaku Kepala Balai Diklat Keagamaan Denpasar, Bali, dan juga beliau adalah salah satu wakil ketua pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Sulawesi Selatan. Beliau dalam rangka kedinasan ada di Kota Kupang, Kota Kasih. Beliau bernama Pak Dr. Kiai Haji Saprilah, MSI. Apa kabar Pak Dokter? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ya, luar biasa. Apa kabar ya? Alhamdulillah baik Pak Dokter. Sehat walafiat ya Pak Dokter ya. Lama baru kita ketemu lagi ya. Ya, lama baru kita berjumpa lagi. Kurang lebih 24 tahun ya Pak Dokter ya. Kurang lebih 24 tahun. Baik. Tema podcast kita pada hari ini yaitu pengembangan sumber daya manusia berbasis ekoteologi. Hal ini sangat menarik. Kemarin di momen buka puasa bersama pengurus wilayah Nahdlatul Ulama dan PW Pergunu Nusa Tenggara Timur, Pak Dokter sempat menyampaikan dalam buka puasa bersama itu kaitan dengan ekologi, pengembangan SDM berbasis ekologi. Nah ini kalau kita bicara pengembangan SDM berbasis ekologi, kita tahu bahwasannya iman juga perlu ada dengan menyatu dengan lingkungan sekitar. Nah ini otomatis kira-kira apa yang menjadi dasar dalam hal pengembangan ekologi berbasis SDM? Ya, secara administratif, ekoteologi ini menjadi isu yang dibawa oleh Menteri Agama, Prof. Kiai Haji Nasaruddin Umar. Tentu saja beliau lah yang paling tahu kenapa sih sebetulnya. Kita hanya menduga-duga. Tapi kalau diizinkan untuk menduga, saya melihat bahwa Pak Nasaruddin Umar ini kan basisnya Sufi. Beliau orang Sufi, bukan Sufyan Temanggil ya. Beliau orang Sufi. Sufi tasawuf, dan dalam dunia tasawuf itu biasanya ekologi itu disertakan, alam itu diikut terlibat. Itu saya duga seperti itu. Dasar kedua tentu saja bumi kita ini kan sudah mengalami masalah ekologi yang sangat kuat ya. Hampir semua tempat di Indonesia ini problem lingkungannya kuat sekali. Di Bali tahun 2005 kemarin kan banjirnya besar sekali. Dan kata teman-teman di Bali itu adalah banjir terbesar dalam sejarah Bali. Sampai abrasi juga ya di Pantai Kuta itu. Betul. Kemudian di baru-baru ini kan di Sumatera ada. Di Sumatera. Banjir, longsor. Kita setback lagi ke belakang 2018 ada gempa di Palu. Itu juga di Mataram pernah ya. Pernah di Mataram. Di Kupang juga pasti ada beberapa kasus. Ada beberapa kasus. Intinya bahwa bumi kita mengalami kerusakan ekologi secara masif. Dan sejauh ini bukan berarti tidak ada tindakan yang untuk melakukan pemeliharaan alam, bukan tidak ada. Tetapi tindakan itu dilakukan secara parsial dan tidak didorong oleh agama. Sehingga Pak Menteri menginginkan gerakan lingkungan ini didorong dari mesin agama. Bukan mesin sekuler. Jadi karena ceritanya itu kalau orang Indonesia terutama kalau sesuatu didekati dengan ide keagamaan biasanya lebih masif dan lebih kuat, lebih cepat, lebih kuat, lebih masif, dan mungkin lebih mudah digerakkan. Nah itu cita-cita besarnya. Karena itu Pak Menteri tidak hanya bicara tentang ekologi, tapi juga ekoteologi. Mendekati ekologi dengan perspektif teologi. Kira-kira seperti itu. Jadi luar biasa ya pendekatan ekoteologi dengan perspektif agama dimasukkan. Nah selama ini kan kalau kita setback kembali ke belakang pada saat kita menjadi mahasiswa itu biasanya
mahasiswa pencinta alam. Nah, ini ada unsur-unsur seperti itu, pencinta alam. Tetapi mahasiswa mungkin disatukan momen ini juga, mungkin ada kiat atau tips, jangan ya sahabat-sahabat misalkan di HMI, di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia PMII, mungkin juga bisa disinkronkan dengan unsur Mapala misalnya, mahasiswa pencinta alam. Kira-kira seperti apa? Betul. Jadi saya kira di ajaran Islam yang kemudian direpresentasikan dalam organisasi keagamaan HMI, PMI, HMM pasti punya konsep yang sama. Karena kita datang dari NU dan PMI. Di PMI itu kan ada namanya NDP, nilai dasar perjuangan. Nah, NDP PMI itu kan 3 jenis hubungan, hablum minallah, hablum minannas, hablum minal alam. Nah, yang kita kenal sebagai aktivis atau isu PMI selama ini itu isu manusia. Jadi hablum minannas itu menjadi tekanan yang paling kuat dalam gerakan PMI. Saya pikir juga HMI dan INM seperti itu. Sama ya. Jadi isunya adalah kalau di PMI kan ada istilah kaum mustadafin, melindungi kaum mustadafin, melindungi orang-orang lemah. Jadi isu politik PMI itu adalah isu manusia, terutama manusia yang dilemahkan secara sistem. Padahal NDP-nya ada 3, hablum minallah, minannas, alam. Yang pertama hablum minallah itu kadang-kadang ditinggalkan. Hubungan ke Tuhan itu dilampaui, tapi fokus kepada hubungan kemanusiaan dan hubungan ke lingkungan tidak diagendakan. Nah, sehingga menurut saya, kalau pertanyaan Anto tadi bagaimana mensinkronkan, bukan hanya bagaimana mensinkronkan, cukup kembali ke nilai dasarnya akan ketemu. Karena nilai dasar kita itu salah satunya adalah memahami lingkungan dalam konteks keagamaan. Jadi lingkungan itu tidak boleh dilepaskan daripada spirit keagamaan. Yang kita sebut aswaja, jamaah itu basisnya itu salah satunya. Misalnya contoh seperti ini. Apakah ajaran agama kita itu tidak tergantung pada lingkungan? Sangat tergantung. Kita umat Islam misalnya membutuhkan air. Untuk 2 hal paling tidak, atau 3. Pertama, secara umum kita butuh air untuk wudhu, dan semua orang melakukannya. Kemudian kita butuh air untuk mandi junub, kemudian dan kita butuh air untuk mandi jenazah. Nah, air ini kan simbol lingkungan. Jadi kebutuhan agama terhadap lingkungan tinggi sekali. Nah, jika kita berjalan dan tidak menemukan air, apa yang kita lakukan? Kita tayamum. Tayamum itu kan berarti kita mengambil tanah yang paling bersih. Tanah yang paling mulia, debu dan sebagainya, kemudian kita jadikan alat pengganti wudhu. Dulu sebelum jam ditemukan, manusia itu untuk menentukan waktu duhur itu pasti tergantung sama alam. Pakai pengkat. Kalau dilihat bayangannya, sudah sama duhur ini. Kalau orang tua dulu bisa laut lihat dari laut dan pasang surutnya. Termasuk penentuan bulan. Hilal juga itu. Pasti hilal itu tidak lihat teleskop, tidak pakai hisab, tapi pakai melihat alam. Jadi orang tua kita itu tidak melihat bulan. Bukan gejala bulannya saja, tapi ombak pasang angin semilir itu menjadi penanda semesta, penanda ibadah masuk. Termasuk juga penentuan imsak. Sebenarnya juga berbasis pada semesta. Nah, saya ingin menunjukkan bahwa sebetulnya agama kita itu membutuhkan lingkungan. Itu Islam. Nah, apalagi saya sekarang tinggal di Bali. Agama Hindu jauh lebih membutuhkan lingkungan. Hampir semua ritual orang teman-teman kita di Hindu itu sangat tergantung pada lingkungan. Jadi kalau misalnya kita krisis lingkungan, maka sebetulnya itu mengancam kehidupan kita dan juga mengancam agama. Nah, itu maka menurut saya penting sekali ide Pak Menteri ini kita masifkan bersama-sama, karena ini bukan ide asing begitu. Ini ide yang bahkan menjadi nilai dasar kita. Namanya nilai dasar, nilai dasar pergerakan. Berarti nilai dasarnya itu di situ. Berarti intinya seperti ini. Kalau ada anak PM yang tidak sholat, berarti dia mengkhianati nilai dasar pertama. Hubungan kepada Tuhan. Vertikalnya dia hianati.
kalau ada anak PMI tidak menghargai sesama manusia, berarti dia mengkhianati NDP Hablum Minan Nas. Nah, kalau ada anak PMI yang tidak menghargai lingkungan, dia melanggar NDP ketiganya. Ya, alam itu. Alam. Jadi pertanyaan itu menarik, bukan untuk mensinkronkan, tapi untuk mengecek kembali dasar-dasar perjuangan kita. Yang sayangnya di dalam agenda-agenda pengkaderan kita, kita juga rasakan beberapa tahun di PGI itu tidak pernah memasukkan isu lingkungan dalam agenda pengkaderan. Betul ya? Betul. Agenda kita itu politik, bagaimana caranya membongkar kekuatan negara yang yang menindas, bagaimana menggunakan agama supaya lebih toleran, itu agenda-agenda PMI. Tapi bagaimana mencintai lingkungan tidak pernah menjadi agenda kita, sehingga apa akibatnya kita sendiri sebagai warga NU, warga PMI yang punya nilai dasar perjuangan 3 tadi merasa yang satu ini bukan tidak ada gitu, dua saja, bahkan yang satu lemah-lemah, yang kuat TNI itu hubungan kemanusiaan itu kuat banget. Kita harus akui bahwa pengkaderan kita dan strategi agenda yang disusun PMI itu mengarah kepada humanisme. Jadi menghidupkan nilai dasar kedua. Tapi yang nilai dasar pertama kadang-kadang dilampaui, nilai dasar ketiga tidak digarap. Jadi itu Pak Anto. Jadi bukan bagaimana Mapala disinkronkan, tapi bagaimana PMI mengenali kembali konsep dasar. Baik, ada 3 tadi hablum minallah, hubungan vertikal kita dengan Tuhan, hablum minan nas, sesama manusianya, dan hablum minal alam. Artinya dengan alam dan lingkungan dia merawat. Nah, memang kalau konsep ini komplit sebenarnya kalau kita jalani secara benar, secara baik, sesuai dengan nilai dasar kita. Nah, memang di Kota Kupang ini juga banyak. Kemarin kita juga mengalami seroja. Itu seroja memang angin, alam, dan itu artinya merusak. Memang karena memang kita lihat ada banyak sekali alam sudah mulai abrasi dari bibir pantai dan seterusnya. Nah, ini memang menarik sebenarnya. Nah, kira-kira dalam perspektif Pak Doktor, artinya harapannya seperti apa supaya lebih masif pengembangan SDM berbasis ekoteologi ini dipahami lebih masif, baik di kaum Nahdiyin, bukan hanya kaum Nahdiyin, tetapi kita semua yang merasa memiliki alam ini. Seperti apa yang tips dan triknya? Intinya adalah ini harus menjadi gerakan bersama. Ini harus, dan ini berpeluang menurut saya, berpeluang menjadi gerakan bersama, karena bahasa saya seperti ini. NU dan Muhammadiyah dan Masyumi misalnya punya konsep yang berbeda tentang keagamaan. Islam dan Kristen, Hindu, Buddha punya perbedaan tentang konsep ketuhanan. Tetapi matahari kita sama. Matahari satu Bulan kita sama. Udara yang kita hirup ini sama. Banjir dan musibah alam yang akan menimpa kita juga sama. Tidak ada itu cerita Pak Anto. Kalau banjirnya datang, karena banjirnya pro NU, hanya rumah Muhammadiyah dikena, nggak ada cerita seperti itu. Atau banjirnya pro Islam, hanya rumah Kristen saja yang kena. Kalau banjir datang, siapapun kena. Jadi ini adalah modal bersama, dan ini adalah tantangan bersama. Karena itu kita butuh gerakan bersama. Bagaimana membantu gerakan bersama itu? Gerakan bersama itu bisa dengan cara bekerja sama, tentu saja kita membangun gerakan kolektif, atau kita bersama-sama memiliki kesadaran kolektif. Nah, ini menurut saya yang paling penting, kesadaran kolektifnya. Apa itu kesadaran kolektif? Bahwa di semua kelompok keagamaan itu mengagendakan isu lingkungan dalam pengkaderan atau dalam pengembangan sumber daya manusianya. Jadi kita bisa garap bersama-sama. Yang menjadi misalnya Muhammadiyah dan kemuhammadiyaannya, NU dan ke NU-nya itu jangan diganggu, dipisah, jangan diganggu karena itu identitas. Tapi isu ekologi harus masuk menjadi isu-isu pengembangan SDM di, kan kalau bahasa diklat itu kan pengembangan SDM, kalau bahasa organisasi kan pengkaderan. Sama, itu pengkaderan itu pengembangan SDM. Nah, kita juga mendorong misalnya di PMI bisa, atau di NU teman kita bernaung ini, ketika ada pengkaderan, kita meminta isu lingkungan masuk menjadi salah satu isu, dan ini pelan-pelan dia akan menjadi
habit. Ya. Kan kalau dia sudah menjadi habit, ujungnya menjadi budaya. Ya. Kalau belum menjadi habit, ujungnya menjadi eksperimen. Nah sekarang ini posisi kita eksperimen. Ya. Eksperimen kalau tidak digerakkan secara masif, dia hanya berakhir menjadi eksperimen saja. Begitu programnya selesai, eksperimen kembali ke titik nol. Nah, tetapi kalau kita berhasil mengembangkan ini menjadi gerakan bersama, eksperimen akan masuk ke dalam ruang namanya habituasi. Nah, kalau habituasi terus-menerus dikerjakan, maka menjadi budaya. Dan kalau dia menjadi budaya, dia sudah menjadi bagian dari diri kita. Kemarin saya mencontohkan, ketika orang Islam terlambat bangun subuh, itu muncul perasaan salah di dalam dirinya. Nah, perasaan salah ini yang disebut perasaan teologis. Tapi perasaan salah itu tidak hanya muncul begitu saja, itu dimulai dari kecil. Dibiasakan orang tuanya sholat, masuk ke sekolah dibiasakan oleh sekolahnya, kemudian lingkungan kita penuh dengan orang-orang yang sholat, kemudian terbentuk karakter, habit, kebudayaan. Meskipun nanti malah sholat, tetapi ketika bangun subuh terlambat tetap merasa bersalah, itu berarti perasaan teologinya ada. Nah, itu yang mau kita kembangkan sehingga nanti kalau gerakan ini masif, kita berharap anak-anak Indonesia yang beragama apapun, kalau dia membuang sampah, dia seperti melanggar ajaran agamanya. Seperti kita merasa bersalah ketika kita bangun subuh kesiangan. Atau ketika kita melihat sampah berserakan, kita dengan sukarela mengambil, seperti sukarelanya kita melihat nenek-nenek yang renta yang mau menyeberang jalan, kita pasti sukarela tuntun, secara nurani karena kita menganggap itu sudah moralitas sekaligus juga keagamaan. Kita berharap seperti itu. Jadi ada kepekaan terhadap ekologi, tapi didorong dari spirit keagamaan, dan itu kan bernilai pahala. Nah, bagi saya bersyahadat, sholat, dan menanam pohon seluruhnya ibadah. Kira-kira ibadah luar biasa. Jadi hablum minal alam ini memang sangat efektif kalau dijalankan. Nah, kalau kita di alam, kita butuhkan oksigen, kita butuhkan nitrogen. Manusia membutuhkan oksigen dalam satu hari itu dia sekitar 21%, lalu nitrogen sekitar 78%. Bagaimana kalau itu rusak? Nah, itu kalau rusak. Ya, bagaimana kotor, itu sangat kotor. Nah, kita menghirup udara. Nah, udara kalau oksigen ini kalau di rumah sakit, Pak Dokter itu 25.000 per liter. Sementara nitrogen itu biayanya sekitar 10.000. Nah, kalau satu hari kita harus mengeluarkan biaya. Ini kalau total satu hari itu 24 jam, kita harus keluarkan biaya kurang lebih 185 juta. Jadi ya, biayanya cukup besar. Kalau kotor kan sulit kita. Jadi gerakan ekologi ini tekanannya pada membangun kesadaran, bukan pengetahuan. Pengetahuan kita sudah cukup. Semua kita ini tahu bahwa sampah itu, membuang sampah sembarangan itu salah. Semua kita tahu bahwa sampah itu akan mengakibatkan banjir. Pengetahuan kita cukup. Yang lemah kita itu kesadaran. Kesadaran, siap. Kata kuncinya itu. Begitu. Jadi dan kebetulan kesadaran itu ruangnya agama. Kan agama yang bisa menyadarkan. Betul. Nah, itulah kenapa ekoteologi ini menjadi sangat urgent, sangat penting. Tetapi gerakan ini juga akan menjadi utopis kalau tidak digerakkan bersama-sama. Baik, terima kasih Pak Dr. Saprila MSI, beliau Andre Guruta. Ini lama kami tidak berjumpa ini. Saya kurang lebih tinggalkan Kota Makassar tahun 2002 dan hari ini berjumpa 24 tahun kemudian berjumpa dengan beliau. Dan ini luar biasa sahabat Nun Podcast. Jadi kata kuncinya tadi hablum minallah, hubungan vertikal kita dengan Allah, hablum minan nas, sesama manusia, dan jangan lupa masih ada satu hablum minal alam. Jadi kita menjaga dan merawat alam ini untuk bukan hanya untuk kita besok lusa, untuk anak cucu kita dan ekosistem yang ada di lingkungan kita. Demikian perjumpaan kita di Studio Nun Podcast dalam podcast bersama. Luar biasa. Saya tutup dengan sebuah pantun, Kota Kupang, Kota Kasih, cukup sekian dan terima kasih. Ya, hidup kesepian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Makan terasi jangan dikunyah, terima kasih untuk waktunya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.